Ada orang-orang yang ajal menjemputnya dalam keadaan tidak berbekal dengan keimanan ketika meninggal dunia. Iman justru tercabut dari dalam hatinya di saat ajal menjemputnya. Beberapa menit aja sebelum ajal menjemput, iman tercabut dari dalam hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, udah kayak begitu teman-teman sekalian, ngeri, serem. Seperti yang diceritakan dari Fudail ibn Iyad alaihi ridwanullah. Jadi ceritanya, Fudail bin Iyad ini seorang ulama terkemuka teman-teman sekalian. Punya santri banyak. Satu ketika ada salah satu santri yang paling deket sama dia. Deket banget deh. Salah satu dari ring pertamanya dia, lingkaran pertamanya dia. Yang kalau Syekh Fudail bin Iyad nggak bisa ngajar, itu dia kadang-kadang gantiin si murid ini. Karena pinternya, karena udah lama juga mondok di situ gitu ya. Jadi udah ada di tingkatan yang seperti itu. Satu hari dia sakit sampai kemudian datang sakaratul maut. Fudail bin Iyad yang nungguin sakaratul mautnya. Dan Fudail bin Iyad ulama terkemuka. Kebayang kan kalau udah orang meninggal dunia, seorang murid yang bagus sampai dihadirin sama gurunya. Ini saya lagi mau ngasih tahu sama teman-teman bahwa jangan ngandelin apapun. Kita punya guru yang udah masya Allah sekalipun, kalau kitanya nggak masya Allah kayak guru kita, nggak bisa nyelamatin kita apa-apa. Ini gurunya Fudail bin Iyad. Dia punya muridnya juga bukan murid kecil-kecilan. Salah satu dari murid terbesar, salah satu dari murid yang paling dekat sama dia. Lagi sakaratul maut ditungguin sama gurunya. Ketika gurunya ngeliat nih udah deket nih, gurunya mulai mentalkin. La ilaha illallah. Si murid begitu dibilang la ilaha illallah, malingin muka. Nggak mau lihat gurunya. Gurunya kemudian dipalingin muka gitu kan gak enak. Udah diem aja dulu gurunya. Sampai muridnya mulai ngeliatin lagi gurunya. Habis itu ditalkin lagi. La ilaha illallah, kata gurunya. Muridnya berpaling lagi. Jadi setiap kali ditalkin la ilaha illallah, dia nggak mau liatin muka gurunya, kayak nggak seneng gitu loh. Tapi kalau gurunya diam atau ngomong yang lain, diliatin sama dia gurunya. Sampai Fudail bin Iyad nih merasa, ya ampun nih kalau nggak cepet-cepet ngomong la ilaha illallah, takutnya nggak bisa ngomong kalimat tersebut gitu. Jadi sama Fudail bin Iyad mukanya dipegangin. Kebayang nggak teman-teman sekalian? Mukanya muridnya nih dipegangin biar nggak berpaling gitu, biar nggak berpaling. Kebayang ya? Apa saya perlu praktekin? Nggak usah. Sebelah saya langsung bilang enggak. Itu teman-teman sekalian, dipegangin mukanya sama gurunya. Gul, la ilaha illallah, katanya Fudail bin Iyad. Ayo cepetan baca la ilaha illallah. Dan si murid dengan muka penuh kebencian kepada gurunya, dia bilang, gultuha aw ma gultuha fa inni min habari. Saya ngomong atau saya nggak ngomong, saya baca atau saya nggak baca kalimat la ilaha illallah, saya udah nggak percaya lagi sama kalimat tersebut. Habis itu kemudian meninggal dunia dalam keadaan nggak bawa iman, teman-teman sekalian. Nggak percaya sama kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, udah nggak percaya lagi. Artinya iman tak keluar dari dalam hatinya. Ya Allah, ya Allah. Fudail bin Iyad sedih yang luar biasa, sampai memutuskan nggak keluar rumah kecuali untuk salat jamaah salat Jumat. Di rumah aja, di kamar aja, bahkan nggak ini ya, di kamar aja, nggak ketemu orang, nggak ketemu tamu, nggak ngajar, nggak bareng-barengan orang, nggak. Yang ada di kamar beliau sedih, nangis terus. Ya Allah ampuni, ya Allah, ya Allah ampuni, ya Allah, ya Allah ampuni. Sampai nggak diijabah doanya, karena memang dia mintanya diampunin. Sampai ketika kemudian dia berubah doa, ya Allah, kalau memang kau tidak mengampuni dia, setidaknya kasih tahu saya apa yang terjadi sama dia sampai iman keluar dari dalam hatinya, saya bisa ngajarin yang lain-lain gitu. Allah kasih jawabannya. Dia ngimpiin muridnya lagi diikat pakai rantai-rantai, lagi mau dibawa kepada tempat penyiksaan di dalam neraka, di dalam azab kubur ya.
lagi ditarik gitu sama malaikat dengan kaki yang terikat, leher yang terikat, tangan yang terikat, dalam keadaan tersiksa yang luar biasa. Dia panggil muridnya, ya pula. Muridnya noleh. Bagaimana keadaanmu nak? Katanya Fudail bin Iyad dalam mimpinya. Dia bilang, ana fi bi'sal halah ya Syekh. Saya berada dalam keadaan yang terburuk wahai Syekh. Iman keluar dari dalam hati saya, tidak berhasil saya pertahankan di saat kematian. Tanyain nama gurunya, kenapa? Dia bilang bisalah tati asya, karena 3 hal. Ini yang terjadi sama dia karena 3 hal. Yang terjadi sama yang lain-lain bisa jadi hal yang lain, teman-teman saya sekalian. Semua perbuatan dosa kalau nggak diampunin sama Allah Subhanahu Wa Taala bisa bikin iman terkeluar dari dalam hati kita di saat akhir kehidupan kita. Makanya jangan pernah remehkan dosa, katanya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Jangan pernah remehkan dosa. Siapa tahu di sana terdapat murka Allah Subhanahu Wa Taala, membuat iman tercabut dari hatimu di saat ajal datang menjemput. Ya Allah, dia bilang karena 3 hal. Yang pertama, saya itu sombong. Saya ngerasa saya yang paling baik di antara semua murid-murid yang lain. Ini perasaan ya, hati-hati, hati-hati. Ya Allah, hati-hati. Hati-hati buat saya, buat semua. Kalau kita udah merasa saya lebih baik dari si fulan, si Fatan. Kalau kita ngerasa dia belum tahu siapa saya. Saya sebenarnya pantasnya adanya di depan. Cuman saya tawadu aja, duduknya di belakang, nggak apa-apa. Itu bukan tawadu namanya, itu sombong namanya. Ya Allah. Dibilangin sama suaminya, bilangin sama anaknya, loh kamu tahu apa sih bang, nggak pernah ngaji juga. Bilangin sama anaknya, kamu anak baru kemarin sore juga. Bilangin mama, kamu nggak tahu siapa mama. Saya kalau dengar ada bahasa gitu, kamu nggak tahu siapa saya. Orangnya bilang nggak tahu saya, sama. Nggak tahu siapa saya. Ya Allah. Jadi teman-teman sekalian saya muliakan, itu dia bilang sombong. Saya merasa saya lebih baik daripada semua teman-teman yang ada di pondok pesantren ini. Yang kedua, rasa hasud. Saya nggak bolehin ada orang lain dekat kepadamu wahai Syekh. Kalau ada orang punya kelebihan, punya kebaikan, punya hikmat, punya apapun yang kayaknya nih bisa lebih disayang sama syekhnya daripada saya berusaha seada-adanya untuk bisa mencegah orang tersebut jangan sampai bisa dekat sama syekh. Saya akan ceritakan keburukan-keburukan syekh, keburukan-keburukan dia kepada syekh sampai saya jadi nggak bisa dekat gitu sama orang itu. Rasa hasud ini yang kemudian halikotuddin, kata Nabi Muhammad SAW, nyukur agama, teman-teman sekalian. Agama dicukur sama sifat hasud. Bahkan katanya Nabi Muhammad, al-hasad ya'kulul hasanat kama ya'kulun narul hatab. Hasud bisa makanin kebaikan kita seperti mana api bisa memakan kayu bakar. Dilahap cepet bener tuh sama sifat hasud. Makanya kita ngaji ini juga cari-cari tahu, ya Allah, hasud masih ada di hati, kesombongan masih ada di hati. Ya Allah, ngeri benar. Mudah-mudahan Allah selamatin kita semua. Dan yang ketiga, dia bilang saya ini Syekh punya sakit. Saya periksa ke dokter, salah satu pengobatannya sama dokter saya dikasih minum 1 gelas khamr setahun sekali. Cuman setahun sekali. Itu pun dalam rangka pengobatan. Tapi emang benar katanya Nabi Muhammad, siapa yang meminumnya di dunia dia tidak akan meminumnya di akhirat. Padahal dia adalah minuman surga. Orang kalau masuk surga pasti bakalan minum khamr, gitu ya. Wa khamrin laddatin lisyaribin, kata Allah SWT dalam Al-Quran. Maka teman-teman sekalian, dia bilang 3 hal tersebut membuat saya di saat kamu datang mentalkin saya, iman tersebut tercerabut dari dalam hati saya. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan gurunya nggak bisa buat apa-apa. Orang tua kita, amalan-amalan perbuatan kita, kalau ada dosa yang membuat Allah murka sama kita, dan nggak ada artinya apa-apa gitu. Makanya teman-teman sekalian, saya muliakan, di hari-hari Idul Fitri kayak begini, masih dalam suasana-suasana lebaran, kita mikirin gimana caranya biar kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Sambil terus-terusan minta, ya muqallibal qulub
Sabit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik.